But only one man had the secret. Ip Man. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton setia channel Capruk. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan banyak rezeki. Balik lagi ketemu saya Mamang Capruk yang pada kesempatan kali ini saya akan mereview singkat alur film dengan judul Ip Man. Di mana film yang diproduksi tahun 2008 ini menampilkan adegan gelut seni bela diri yang sangat epik dengan pemeran utamanya yakni Donnie Yen. Film yang menceritakan tentang seni bela diri Wing Chun ini sangat teramat menarik buat ditonton kalian yang pada masa kecilnya berharap bisa gelut layaknya Goku di film Dragon Ball. Oke lah, tanpa berlama-lama kalau gitu kita langsung masuk ke alur cerita filmnya. Intro. Di sebuah tempat di dataran Cina yang bernama Foshan, terlihat seorang master kungfu bernama Liu sedang mengadakan upacara peresmian perguruan miliknya yang baru saja dibuka. Mendengar bahwa gegedug kungfu di daerah tersebut bernama Master Ip Man, ia pun lantas mendatangi kediaman Ip Man untuk mengajaknya melakukan pertandingan persahabatan tanpa menyebarkan hasil akhir pertandingan ke publik. Namun sesampainya di kediaman Ip Man, Guru Liu yang kebetulan ngurubuk beteng ini pun malah diajak makan bersama dan ditawari udut samsu, namun menolak dan memilih melanjutkan memakan pil bokennya. Sang istri yang bernama Wing Xing nampak risih dengan ajakan duel dari Master Liu dan mendelek judes kepada sang suami, Ip Man. Usai mendelek, sang istri masuk ke dalam. Ip Man kemudian menyuruh pelayannya menutup pintu dan memulai duel tersebut. Liu Sifu. 中，中晒，成長啦，廖師傅。 Kalah telak dari Ip Man, Master Liu pun pulang dengan rasa malu dan rasa sakit pastinya. Adegan berpindah ke sebuah tempat makan di mana di sini seorang pria bernama Yuan yang tak sengaja melihat pertandingan barusan menceritakan kehebatan dari Ip Man mengalahkan Master Liu. Yuan ternyata adalah adik dari pemilik restoran yang bernama Wu Qinlin sekaligus wakil pemilik restoran warisan ayah mereka. Tak berselang lama Ip Man datang ke sana dan bertemu dengan seorang pria bernama Lanian Quan untuk membicarakan perekonomian di daerah mereka yang sedang berkembang pesat sehingga dirinya ingin membuka pabrik tekstil bersama dengan Ip Man di sana. Lin kemudian datang mengantarkan makanan mereka sekaligus menanyakan kebenaran dari berita yang disebarkan oleh sang adik. Rumor ini juga ternyata terdengar oleh Master Liu yang dengan emosi langsung mendatangi restoran milik Lin untuk mencari keberadaan sang biang gosip. Lin yang mendapati sang adik berada dalam masalah segera memisahkan mereka dan menyuruh adiknya untuk meminta maaf. Namun Yuan yang merasa tidak bersalah itu menolak dan mendatangi Ip Man untuk memastikan bahwa apa yang dikatakannya adalah sebuah kebenaran. Belum sempat Ip Man menjawab pertanyaan tersebut, muncul seorang kapten polisi bernama Li Zhao yang kebetulan sedang lalatuk di restoran tersebut. Ia bahkan mengancam akan menangkap siapapun yang berani mengacau di wilayahnya. Ip Man yang mampu meredam amarah dari Kapten Li lalu berinisiatif mentraktirnya makan karedok lenca di restoran itu. Setelah semua masalah selesai, kembali di sini Ip Man diajak bertarung oleh Lin yang penasaran dengan kungfu milik Ip Man. Namun terlihat jelas kungfu Lin bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Wing Chun milik Ip Man. Sang istri yang melihat Ip Man mengacuhkan anaknya saat sedang bertarung itu pun kembali menjadi bad mood dan mengusir penonton bayaran yang noong dari atas pagar. Setelah semuanya pergi, barulah istrinya meminta kepada Ip Man untuk lebih memerhatikan sang anak dibanding dengan setiap pertarungan kungfu. Di keesokan harinya, gerombolan preman pasar yang dipimpin pria bernama Jin mendatangi perguruan kungfu yang ada di kota Foshan. Tiba di sana, Jin langsung menantang para master dari setiap perguruan dengan tujuan mencari yang terkuat di antara mereka.
Di adegan lain, Ip Man yang berusaha meluangkan waktunya untuk anaknya itu pun malah dipundungin oleh sang anak akibat kejadian tadi malam. Namun baru saja dirinya memiliki waktu dengan keluarganya, Lin tiba-tiba datang ke kediaman Ip Man dan memberitahukan ada seseorang yang membuat gaduh dan menghajar para master kungfu di Foshan. Di kota Foshan sendiri terlihat Jin sedang bertarung dengan Master Liu. Meskipun di awal pertarungan terlihat seimbang, namun pada akhirnya Master Liu dibuat babak bonyok oleh kungfu milik Jin. Kesal tak mendapatkan lawan yang sepadan, Jin dan gerombolannya memutuskan untuk ninyuh Indomie di warkop pinggir pasar. Jin ternyata memiliki ambisi untuk membuka perguruan kungfu di Foshan dan menjadi yang terbaik setelah mengalahkan para master di kota tersebut. Namun aki-aki penjual Indomie muncul dan mengatakan bahwa tidak semudah itu Ferguson. Aki-aki ini mengatakan bahwa master dari para master yang sebenarnya belum ia kalahkan. Greget akan cucungur si Aki, Jin lalu pergi ke kediaman Ip Man untuk menantangnya berduel. Ip Man yang sedang menikmati quality time bersama keluarganya itu pun dikejutkan dengan banyaknya orang di luar rumah mereka. Jin yang datang dengan membawa penonton itu pun ditolak mentah-mentah oleh Ip Man yang enggan bertarung melawannya dikarenakan menghargai istrinya yang ada di sana. Namun sang istri yang kesal mendengar ocehan Jin yang bau itu pun akhirnya mengizinkan suaminya untuk berduel dengan syarat tidak menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Wing Chun, Ip Man. Akibat kemenangannya melawan Jin, Ip Man yang menemani istrinya belanja di pasar pada hari itu dihadiahi banyak barang oleh para pedagang di sana. Dan sesampainya ia di rumah, orang-orang telah berkumpul untuk mendaftar menjadi muridnya. Ip Man yang di sini tidak merasa membuka lowongan perekrutan murid itu pun akhirnya mengetahui bahwa biang gosip rumor itu adalah Kapten Lee. Hari-hari pun berlalu hingga tiba di mana peristiwa bersejarah Marco Polo terjadi, di mana para tentara Jepang menjajah wilayah Cina termasuk juga Foshan. Kehidupan Ip Man dan seluruh warga kota pun terlihat berubah drastis diakibatkan penjajahan tersebut. Krisis pun terlihat mulai menerpa sang master Ip Man hingga dirinya harus menjual jam kesayangannya demi membeli sekantung beras. Di tempat pedagang beras itu, Ip Man bertemu dengan Kuan yang mengajaknya mengunjungi pabrik kapas yang dulu dirinya ikut menaruh saham di dalamnya. Di sini Kuan mengajak Master Ip untuk makan bersama, namun dirinya menolak dan lebih memilih makan bersama keluarganya di rumah mereka. Beberapa hari kemudian, sang istri jatuh sakit dan memaksa Master Ip untuk mencari pekerjaan di tengah krisis saat ini. Namun tak ada satupun pabrik yang membutuhkan jasanya hingga muncul seseorang yang ternyata mengenali Ip Man dan mengajaknya untuk menjadi kuproy. Di tempat ini Ip Man bertemu dengan Lin yang juga menjadi kuproy. Saat jam istirahat tiba, Ip Man menyimpan Hui jatah makan siangnya untuk diberikan kepada keluarganya di rumah. Lin yang tak tega melihat hal itu akhirnya membagi jatah Hui hanut miliknya kepada sang master lalu memintanya untuk mencarikan sebuah kotak besi miliknya yang terjatuh di sana. Tak berselang lama muncul para tentara Jepang di sana bersama dengan Kapten Polisi Lee. Lee lalu mengumumkan bahwa pimpinan tentara Jepang yang sangat menyukai bela diri ingin menantang para master kungfu di Foshan untuk bertarung dengan prajurit Jepang dengan imbalan sekantung beras apabila bisa memenangkan pertandingan tersebut. Lin dan juga para master yang ada di sana akhirnya ikut mendaftarkan diri demi sekantung beras tersebut. Tiba di dalam sebuah bangunan, Lin mendapati Master Liu sedang bertarung dan dengan mudah ia mampu mengalahkan lawan tandingnya lalu mendapatkan jatah beras miliknya. Salah seorang jenderal dari Jepang yang bernama Miura lalu menantang 3 orang Cina untuk melawannya dengan maksud memperlihatkan kehebatan dari seni bela diri Jepang kepada rakyat Cina.
Lin yang termasuk di antara ketiga orang ini pun tanpa basa-basi langsung menyerang sang jenderal di dalam arena tersebut. Keesokan harinya di tempat kerjanya, Ip Man tanpa sengaja menemukan kotak besi yang sepertinya itu adalah milik Lin. Ia pun berusaha mengembalikannya dan bertanya kepada kupro yang lain tentang keberadaan dari Lin. Namun tak satupun dari mereka yang mengetahuinya, hingga kembali para tentara Jepang muncul bersama dengan Kapten Lee untuk mencari master kungfu yang ingin bertarung dengan imbalan sekantung beras. Ip Man lalu menanyakan keberadaan Lin kepadanya, namun sang kapten hanya diam 1000 kata. Kesal tak mendapatkan jawaban darinya, Ip Man akhirnya ikut mendaftar untuk bertarung dengan para tentara Jepang diikuti dengan master yang lainnya. Di dalam sana kembali terlihat Master Liu yang baru saja memenangkan pertandingannya dan mendapatkan sekantung beras. Gede hulu karena merasa lawannya cupu dalam bertarung, ia pun meminta untuk melawan 3 orang demi mendapatkan lebih banyak beras. Marah akan tewasnya Master Liu di depan matanya, Ip Man pun masuk dan langsung menantang 10 orang prajurit Jepang untuk melawannya. Ip Man pun pergi dari sana dengan hanya membawa jatah hui miliknya dan juga beras milik Master Liu yang telah tewas, lalu memberikannya kepada keluarga dari Master Liu. Di sana ia ditemui juga oleh Kapten Lee yang langsung dihadiahi Ip Man sebuah tamparan karena telah berkhianat dan berpihak pada Jepang. Sesampainya Ip Man di rumah, sang istri yang menyadari tangan dari sang suaminya itu terluka kemudian mengobatinya dan menemaninya berbincang. Dan di keesokan harinya, terlihat Jin kembali muncul dan membajak sebuah truk yang sedang mengangkut bahan pasokan pabrik milik Quan. Jin dan anak buahnya yang juga di sini tampak Yuan, kemudian langsung mendatangi pabrik milik Quan dan meminta uang kepadanya di sana. Anak Quan yang melihat kejadian itu dan tak bisa melawan pun segera pergi dan melaporkan hal tersebut kepada Ip Man. Tiba di pabrik itu, Jin dan anak buahnya telah pergi dan akan kembali lagi nanti untuk mengambil uang japre mereka. Di sini Ip Man diminta oleh Quan dan para pekerja lainnya untuk mengajari mereka kungfu agar bisa membela diri nantinya. Sedangkan di sisi lain, Jenderal Miura yang menunggu kedatangan Ip Man kembali ke sana pun kemudian menyuruh kepada Kapten Lee untuk mencari dan menemukannya agar kembali bertarung di sana. Ia pun segera mendatangi Ip Man dan mengatakan bahwa Jenderal Miura menantang duel dirinya. Kolonel Sato yang berada di sana kemudian berusaha mengancam Ip Man, namun dengan cepat mampu dikalahkan oleh Ip Man. Menyadari keluarganya sudah tak aman lagi di sana, Ip Man lalu segera mengajak istri dan anaknya untuk pergi dari rumah mereka. Di sisi lain, Jenderal Miura kemudian menyuruh kepada Kolonel Sato agar memerintahkan semua anak buah mereka mencari keberadaan dari Ip Man. Sedangkan di malam harinya, Ip Man mengajak sang istri untuk pindah ke sebuah daerah di Hong Kong, di mana ia memiliki teman di sana yang bisa membantunya. Dan keesokan harinya, kembali Jin dan anak buahnya tiba untuk menagih Japrem kepada Quan.
Jin yang tampak ketakutan dengan kehadiran Ip Man lalu mengatakan bahwa ia telah berjanji pada dirinya sendiri tidak akan mau merasakan lagi kelaparan sejak ia dan anak buahnya datang ke daerah Foshan. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Ip Man kemudian berbicara kepada Yuan dan memberikan kotak besi milik sang kakak. Di sini Ip Man juga mengatakan bahwa Lin telah tewas dibunuh oleh orang Jepang. Singkat cerita, saat malam hari, tiba-tiba Kapten Lee datang memberitahukan kepada Ip Man bahwa ada seseorang yang melaporkan kejadian tadi siang kepada Jenderal Miura dan meminta Ip Man untuk tidak terpancing datang ke sana. Di pabrik Wan sendiri, tentara Jepang sudah tiba di sana dan mencari keberadaan dari Ip Man. Namun Ip Man muncul demi menyelamatkan mereka semua di sana. Dan Jenderal Miura juga muncul dan menawari Ip Man untuk mengabdi kepada Jepang dan mengajari kungfu kepada tentara mereka. Namun di sini Ip Man nampaknya menolak tawaran tersebut dan juga dirinya menantang Jenderal Miura untuk bertarung dengannya. Ip Man lantas dibawa ke dalam penjara markas tentara Jepang yang ada di sana. Di sini sang jenderal memerintahkan kepada Kolonel Sato, dirinya baru boleh membunuh Ip Man apabila sang jenderal mengalami kekalahan di pertarungan nantinya. Di sisi lain terlihat Quan berusaha menepati janjinya untuk membawa istri dan anak Ip Man pergi dari kota Foshan. Hari besar itu pun tiba, di mana pada hari ini ditentukan harga diri dari masing-masing negara di dalam hasil pertarungan nantinya. Di hari sebelumnya, Ip Man juga telah diberitahukan oleh Kolonel Sato bahwa ia akan ditembak mati apabila sang jenderal kalah pada pertarungan tersebut. Mendengar hal itu, Ip Man hanya tersenyum dan nampak tidak akan gentar menghadapi sang jenderal gundul itu. Istri dan anaknya yang ternyata kembali lagi ke kota Foshan untuk melihat Ip Man bertarung itu pun harus melihat kenyataan pahit di sana. Buat kalian semua, Mamang yakin udah pada nonton film ini dan tahu gimana keseruan dari duel kungfu yang diperlihatkan Ip Man di dalam film ini. Dan film ini juga masih ada 3 lanjutannya lagi yang masih menampilkan adegan kungfu dari Ip Man dan dengan alur cerita yang lebih menarik pastinya. Insya Allah di video selanjutnya bakalan saya review untuk lanjutannya kalau banyak yang suka. Oke, cukup sekian dari saya dan tim editor channel ini, mohon undur diri. Semoga kalian masih bisa menikmati review singkat alur cerita film ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.